Lu pernah gak sih lagi asik makan opor, tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Sekarang kerja di mana? Gajinya berapa?" Atau yang lebih ngeselin lagi, "Tuh si A udah punya rumah baru, lu kapan?" Habis itu suasana meja makan jadi agak-agak nyaman ya. Lu cuman bisa senyum kecut sambil pura-pura sibuk ngaduk es teh. Padahal dalam hati mikir, anjir nih lebaran apa wawancara kerja ya? Tapi yang lebih gila lagi, tiap tahun pasti ada aja yang ngerasain sebagian besar momen kayak gini. Ada yang pamer sesuatu yang baru, ada yang flexing, ada yang sibuk membandingin anaknya dengan orang lain. Kita jadi lupa, lebaran itu harusnya soal silaturahmi, bukan ajang kompetensi pencapaian. Kalau lo pernah ngerasa ada di situasi ini, maka lo udah berada di video yang tepat. Silahkan tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe kalau misalkan lo suka dengan video ini. Lu gak bisa ngontrol apa yang orang omongin. Dengerin baik-baik, mau lu sukses segimanapun, selalu ada aja yang komentar. Kalau lu belum nikah, ditanya kapan nikah. Kalau udah nikah, ditanya kapan punya anak. Kalau udah punya anak, ditanya kapan nambah lagi. Ya kayak gak ada habisnya gitu. Nah, Mark Manson pernah berkata di bukunya, yaitu kita gak bisa ngontrol apa yang orang lain omongin, tapi kita bisa milih buat bodo amat. Maksudnya, lu gak bisa ngestop omongan mereka, tapi lu bisa pilih buat gak terlalu peduli. Karena jujur aja, sebagian orang yang sibuk ngebanding-bandingin itu bukan peduli, tapi cuman pengen nunjukin kalau hidup mereka itu lebih baik. Jangan masuk arena yang gak perlu. Gue kasih tahu satu hal, kalau hidup itu bukan balapan. Serius, siapa yang bilang umur 25 harus punya rumah? Siapa yang atur umur 30 harus punya bisnis miliaran? Jawabannya, gak ada. Semua orang punya waktunya masing-masing. Kalau ada yang flexing atau bandingin lu sama orang lain, ya biarin aja. Lu gak bisa harus ikutan main di arena yang bukan milik lu. Fokus aja sama perjalanan hidup lu sendiri, karena jujur aja, yang sibuk ngebandingin biasanya adalah orang-orang yang insecure dan juga butuh validasi. Cara menanggapi dengan santai tapi tajam. Sekarang, gimana kalau misalkan lu ada yang nanya-nanya terkait pencapaian lu di lebaran, gimana cara jawabnya? Ini ada beberapa contoh jawaban yang bisa lu pakai, ini tetap santai dan juga nggak kehilangan harga diri lu. Misalnya, alhamdulillah gue lagi fokus ke jalan gue sendiri, doain aja ya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan juga, wah keren juga ya si A udah sukses, semoga makin berkah ya rezekinya. Lo nggak perlu berusaha buktiin apa-apa ke orang lain, nggak perlu juga debat atau ngejelasin panjang lebar. Kadang jawaban simpel kayak gitu udah cukup buat nutup obrolan tanpa bikin suasana makin gak nyaman. Jadi kalau tahun ini ada yang mulai ngebanding-bandingin hidup lu tahu kan harus kayak gimana? Senyumin aja, balas santai, gak usah dibawa ke hati. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling sukses duluan, tapi siapa yang tetap tenang dan bahagia tanpa sibuk dengerin komentar orang lain. Kalau lu pernah ngalamin momen kayak gini di lebaran, silakan kalian tulis di kolom komentar, kita sharing di sini. Thank you.